didik sekalian, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perhitungan biaya dan teknik pemasaran dari produk tanaman pangan. Di perhitungan biaya, kita akan menghitung bagaimana cara menentukan harga jual setelah kita menentukan harga pokok produksi. Kemudian, di teknik pemasaran, kita akan melihat bagaimana teknik-teknik yang baik di dalam proses pemasaran produk dari tanaman pangan. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak video berikut ini. Peserta didik sekalian, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas perhitungan harga dan pemasaran budidaya tanaman pangan. Nah, untuk yang pertama kita bahas di sini adalah tentang perhitungan harga. Suatu perencanaan dalam usaha selalu dibutuhkan perencanaan bisnis yang baik agar usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik. Dimulai dengan pencarian ide, penentuan jenis usaha, hingga sampai pada strategi pemasaran. Namun, satu hal yang tidak kalah penting di sini adalah tentang pengelolaan keuangan. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan bisnis yang baik itu? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menghitung besaran biaya investasi dan operasional selama kita melakukan proses produksi. Kemudian, setelah menghitung biaya investasi, maka akan ketemu harga pokok produksinya. Hingga langkah yang ketiga adalah dengan menentukan besaran margin atau jumlah keuntungan yang ingin diperoleh dari setiap produk yang telah kita hasilkan. Kemudian, langkah yang terakhir adalah kita bisa menentukan harga jual dari produk yang telah kita buat atau kita hasilkan. Nah, ini adalah 4 langkah dalam pengelolaan keuangan bisnis yang baik. Perhitungan biaya produksi budidaya tanaman pangan pada dasarnya sama dengan perhitungan biaya suatu usaha pada umumnya. Nah, ada beberapa biaya yang akan kita hitung atau yang digunakan di dalam penentuan harga pokok produksi. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya ini adalah berupa biaya pembelian lahan dan biaya pembelian mesin dalam operasional. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap. Itu biaya yang dikeluarkan tetap selama proses produksi, seperti biaya listrik, biaya air, biaya penyusutan gedung atau alat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah biaya tidak tetap, biaya yang bisa berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead atau biaya tidak terduga. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan biaya promosi. Nah, harga jual ditentukan dengan adanya beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan harga kompetitor. Kemudian, yang kedua adalah besaran margin yang ingin kita peroleh atau besaran keuntungan yang ingin kita ambil dari setiap produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang akan dituju. Nah, itu ada 3 pertimbangan dalam menentukan harga jual dari produk pangan yang telah kita hasilkan. Dalam penetapan harga produk, secara teori dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran. Dalam tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara
di sini mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuklah jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pasar, yaitu merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menentukan harga jual dari suatu produk. Nah, dalam penentuan harga jual produk harus diawali dengan penetapan harga pokok produksi per unit dari setiap produk yang dibuat atau yang telah dihasilkan. Jadi intinya kita harus menentukan dulu harga pokok produksi dari setiap unit yang telah kita produksi. Kemudian harga pokok produksi per unit adalah harga pokok produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, pada satu kali produksi tanaman jagung dengan harga pokok produksi Rp3.000.000, maka dihasilkan 6.000 tongkol jagung. Maka harga pokok produksi per tongkol jagung itu adalah 3 juta dibagi dengan 6.000 tongkol, sama dengan Rp500. Artinya di sini bahwa harga pokok produksi setiap tongkol jagung yang telah kita hasilkan adalah Rp500. Nah, jika misalnya ditentukan margin atau keuntungan yang akan kita ambil adalah 100%, maka perhitungannya adalah harga pokok produksi ditambah 100% dikali harga pokok produksi. Jika harga pokok produksi sebelumnya adalah Rp500, maka 500 ditambah Rp100 dikali 500, maka akan didapatlah hasil bahwa hasilnya adalah Rp1.000. Maka harga jual yang akan kita tentukan dengan margin keuntungan 100% adalah Rp1.000. Nah, itu adalah cara yang dapat kita lakukan dalam menentukan harga jual produk untuk budidaya tanaman pangan. Banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk memasarkan produk hasil budidaya tanaman pangan. Salah satunya adalah pemasaran langsung, merupakan sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Artinya, sistem penjajahan langsung pada konsumen tanpa melalui orang ketiga atau pihak ketiga. Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung ini. Di antaranya adalah yang pertama, penghematan waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah tidak kebergantungan kepada pihak lain. Serta yang ketiga adalah waktu yang fleksibel dan kapanpun kita ingin, maka kita bisa memasarkan secara langsung. Salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi. Lalu, bagaimanakah strategi pemasaran tanaman pangan yang cocok? Tahap pertama dimulai dengan skala yang kecil. Kenalkan tanaman pangan yang telah kita hasilkan kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga, ataupun teman bermain. Kemudian yang kedua adalah bila produk mulai bisa diterima dan banyak penggemar, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkannya di warung, di toko, atau di kantin sekolah. Kemudian, yang ketiga adalah manfaatkan teknologi internet atau media sosial. Perbanyaklah teman dan follower untuk memperluas pemasaran. Lalu yang terakhir adalah gunakan penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang menjalaninya. Sebagai contoh, bisa memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget di hampir setiap kota di Indonesia, juga saat ada momen Car Free Day atau pada kesempatan lainnya.
Baiklah peserta didik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Dan harapannya semoga kita tergerak hatinya untuk memanfaatkan ruang-ruang yang kosong yang ada di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman pangan. Minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Untuk selanjutnya, silakan Anda semuanya kerjakan latihan soal yang telah tersediakan di Edmodo. Sekian dan terima kasih.